Ada statistik yang mengatakan bahwa rata-rata orang hanya menggunakan sekitar 10% dari potensi mereka, dan 90% lainnya tidak digunakan sepanjang hidup mereka. Lalu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa statistik itu tidak benar. Rata-rata orang hanya menggunakan sekitar 2% dari potensi mereka, dan 98% lainnya disimpan seperti harta karun yang terkubur di dalam tanah dan tidak pernah digunakan. Dan untuk apa orang menggunakan 2% potensinya? Mereka menggunakan sebagian besar untuk percakapan dengan teman-teman mereka. Mereka menggunakannya untuk mengirim pesan. Mereka menggunakannya untuk menonton televisi. Rata-rata orang menonton layar 3-5 jam per hari, entah itu komputer, atau iPhone, iPad, televisi, dan sebagian besar dari apa yang mereka tonton, termasuk dalam kategori 2%. Itu sama sekali tidak relevan dan tidak penting, yang sama sekali tidak membuat perbedaan dalam hidup mereka. Tetapi apapun yang kamu lakukan berulang kali, itu menjadi kebiasaan. Kalian pasti tahu Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia. Warren Buffett bekerja sebagai pengantar koran ketika dia berusia 14 dan 15 tahun. Dia bangun jam 5 pagi, dan ketika hari masih gelap dan semua orang sedang tidur, dia mengantar koran. Dan dia melakukannya selama lebih dari 2 tahun. Dia mengirimkan 200.000 koran lebih saat itu. Dan dia mendapatkan 1 sen atau 1 kopek. Jika kalian tahu, 1 rubel per surat kabar, dan dia menyimpan uangnya. Dan dia mengumpulkan sampai $2.000, dan $2.000 itu adalah investasi pertamanya. Dan dia melakukan investasi itu setelah mempelajarinya dengan cermat, dan investasinya tumbuh. Jadi dia menginvestasikan lebih banyak uang, dan investasi itu terus tumbuh. Hingga total investasinya bernilai $350 miliar dan menjadi salah satu perusahaan tunggal terbesar di Amerika Serikat dan salah satu perusahaan terbesar di dunia. Warren Buffett memiliki jadwal yang sama hampir setiap hari. Dan apa yang dia lakukan adalah dia datang untuk bekerja, dan dia menghabiskan 80% waktunya untuk belajar dan membaca hal-hal yang berhubungan dengan bisnisnya. Hanya 20% dalam rapat atau panggilan telepon atau apapun. Dia menghabiskan 80% waktunya untuk mempelajari hal-hal baru, sehingga dia bisa membuat keputusan yang lebih baik dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi, pertanyaan untuk kita semua adalah, berapa jam dalam seminggu yang kalian habiskan untuk mempelajari hal-hal baru untuk membantu meningkatkan produktivitas dan kemampuanmu, sehingga kamu menjadi ahli dan dibayar tinggi? Kemampuan atau keahlian seperti sebuah tangga, dan setiap langkah adalah keterampilan atau skill baru. Dan ketika kamu mempelajari keterampilan baru, kamu meningkatkan kemampuan penghasilanmu. Kamu juga meningkatkan kemampuanmu untuk menggunakan keterampilanmu yang lain. Setiap kali kamu mempelajari keahlian baru, kemampuan penghasilanmu akan ikut naik. Dan ketika kamu mempelajari keterampilan baru, kemampuan penghasilanmu meningkat. Dan setiap keahlian baru yang kamu pelajari membuatmu menjadi lebih dan lebih berharga. Dan orang akan membayarmu lebih banyak uang untuk hasil yang bisa kamu dapatkan untuk mereka. Sekarang, jika suatu saat kamu memutuskan untuk berhenti menaiki tangga kesuksesan, kamu akan turun level seperti 80% kebanyakan orang. Dan kemudian kamu akan mulai menurun karena keahlian apapun yang kamu miliki akan menjadi usang dengan cepat. Dan menjadi usang lebih cepat saat ini daripada sebelumnya. Jadi, jika kamu tidak terus-menerus menaiki tangga, kamu sebenarnya menuruni tangga. Dan orang-orang tidak mengerti mengapa pendapatan mereka tidak naik. Itu karena mereka tidak menjadi lebih produktif. Mereka tidak belajar sesuatu hal yang baru, dan mereka tidak bekerja pada diri sendiri untuk menjadi lebih sukses. Jadi, meningkatkan kemampuan atau keahlianmu adalah strategi yang digunakan oleh orang-orang dengan bayaran tertinggi di dunia saat ini. Setiap minggu, mereka menghabiskan 10 jam atau lebih untuk mempelajari keterampilan baru. Satu keahlian yang dapat membantu mereka, yaitu mereka terus menaiki tangga itu, dan itu menjadi kebiasaan.
Belajar adalah bagian dari hidup mereka. Bagian dari hidup mereka adalah belajar sepanjang waktu. Jika kamu ingin sukses menjadi orang-orang top seperti mereka, yang harus kamu lakukan adalah belajar seperti mereka. Satu hal yang hanya bisa kamu lakukan adalah belajar. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untukmu. Tidak ada orang lain yang bisa memberikannya untukmu, kecuali dirimu sendiri. Dengan semangat dan kerja keras, yakinlah, dirimu pasti bisa melakukannya. Akhirnya, apa yang bisa kita lakukan setiap hari untuk mengembangkan keterampilan kita? Bagaimana kita bisa mengambil tindakan? Dan mereka akan pergi bekerja, dan mereka akan bekerja dengan satu keahlian. Seperti seorang penembak jitu daripada penembak mesin. Mereka akan bekerja dengan satu keahlian. Dan itu mungkin butuh waktu sebulan, dan mungkin perlu waktu sekitar 3 bulan, bahkan 1 tahun. Tetapi mereka akan bekerja setiap hari pada keahlian itu. Angka ajaibnya adalah 2 jam per hari, 5 hari per minggu. Totalnya 10 jam. 2 jam per hari belajar sendiri pada suatu keterampilan. 5 hari per minggu. Sekarang berapa jumlah jam yang ada dalam seminggu? Yaitu 24 jam per hari, dikali 7. Jadi 168 jam dalam seminggu, dimanapun. Sekarang apa yang kita bicarakan adalah jika kamu ingin mencapai puncak di bidangmu, dan menjadi salah satu orang dengan bayaran tertinggi, dan paling sukses dalam hidup, gunakan 10 jam itu dan investasikan pada dirimu sendiri. Itu saja. Dan ini ternyata menjadi strategi yang dipraktikkan oleh banyak orang-orang top di dunia. Mereka meluangkan waktu mereka 2-3 jam setiap hari untuk membaca dan meningkatkan keahlian mereka. Saya akan menutup dengan sebuah kutipan yang saya dapatkan. Kutipan ini berbicara tentang waktu dan belajar. Waktu terus berjalan. Belajarlah dari masa lalu dan bersiaplah untuk masa depan. Kita semua mempunyai waktu yang sama. Manfaatkanlah waktumu sebaik mungkin. Dan lakukan yang terbaik untuk hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share jika kalian suka video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua.